Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali hari Rabu 30 September ya 2020. 30 September ini Wak ya 2020. 30 September ya. Wow, kita lupa tanggalannya ya, Rabu ya 30 September, nggak salah. Kadang saya juga nggak ingat kalender, makanya tanya, ternyata yang ditanya juga nggak ingat. Puji Tuhan. 30 ini ya, puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya ingin kembali membaca di dalam ayat yang kita sudah baca kemarin ya. Jadi masih dalam ayat yang sama ya, dalam perikop yang sama ya. Jadi saya akan kembali membacakannya mengenai penyakit berselat kata dan mengenai cinta uang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Saya ingin pagi ini kita merenungkan, kita ini melayani Tuhan atau melayani Tuhan. Melayani Tuhan atau melayani Tuhan. Ya. Perbedaannya di mana? Bukankah Tuhan itu Tuhan kita juga? Ya, tapi Tuhan itu bukan Tuhan kita. Ya, Tuhan artinya majikan. Nah, saya kemarin kan bahas sedikit dari perumpamaan anak bungsu dan anak sulung. Ya, anak sulung yang cemburu melihat adiknya yang bungsu yang sudah pergi berfoya-foya, lalu menghabiskan harta orang tuanya, tapi ketika kembali disambut orang tuanya dengan sukacita sampai menyembeli anak lembu sapi, membuat pesta untuk anak yang hilang. Dan anak yang sulung ini marah, saudara, waktu mendengar dan melihat kelakuan bapaknya sama adiknya, sehingga dia nggak mau pulang. Kenapa? Karena hatinya diliputi oleh ketidakpuasan, oleh kecemburuan, dan kemudian hatinya juga diliputi oleh rasa bangga akan diri sendiri, rasa kesombongan. Kenapa? Ya, dia selama ini membanggakan hasil pekerjaannya, pelayanannya kepada bapaknya. Dan, tapi sayangnya, rupanya dia tidak menyadari bahwa dia anak dari bapaknya. Dia hanya memposisikan dirinya sebagai hamba. Nah, melayani bapaknya bukan melayani oleh karena cintanya kepada bapak, tapi melayani oleh karena ambisinya,
oleh karena kebanggaan dirinya. Dia pasti berpikir bahwa dia akan menjadi pewaris tunggal dari semua kekayaan bapaknya. Bukankah adik bungsunya sudah mengambil harta bagiannya? Meskipun saya percaya, dan dia tahu juga itu, ya, bahwa kekayaan bapaknya bertambah-tambah, sudah bertambah-tambah. Sedikit yang diterima oleh anak bungsu, dia akan menerima bagian yang jauh lebih besar karena dia pewaris tunggal. Jadi kembalinya adiknya ini menimbulkan sakit hati, saudara, luka hati, kekecewaan. Saat dia melihat kelakuan bapaknya, dia udah khawatir ini, wah, bagi lagi warisan ini. Nah, padahal tentu sebagai anak sulung dia mendapatkan berkat yang jauh lebih baik dari anak bungsu itu, ya. Nah, tapi dia tidak menyadari. Jadi dia melayani bapaknya bukan untuk senangkan hati bapak, bukan untuk menunjukkan identitasnya sebagai anak bapaknya, tapi dia melayani semata-mata sebagai seorang hamba. Yang saya bilang banyak anak Tuhan, anak raja, tapi sayang mentalitasnya itu mentalitas hamba. Hamba dalam arti ini bukan dalam tanda positif, saudara, ya, pembantunya Tuhan. Jadi kita terlalu sering melayani berdasarkan berkat-berkat yang dijanjikan. Bukan melayani karena sukacita kita sudah memperoleh hak kesulungan itu. Sukacita kita sudah memperoleh keselamatan. Kebanggaan kita bahwa dari seluruh bangsa dan semua manusia di dunia ini, Allah telah memilih kita. Yahweh itu, Yehova itu telah memilih saudara. Tuhan kita telah memilih saudara menjadi anaknya. Luar biasa, bukan? Nah, seharusnya kan kita melihat dalam hal seperti ini. Kita menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Menyadari bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan kita sepenuhnya. Dengan semua apa yang kita miliki, yang sebenarnya bukan milik kita. Ayo sadar. Tuhan mau ambil? Wah, mana pernah bisa nawar-nawar orang kalau Tuhan mau ambil. Ya. Ada ya juga yang nawar, ya. Ada di Alkitab ceritakan tuh Raja Uria dapat bonus 15 tahun. Luar biasa itu. Tapi berapa orang yang mendapatkan anugerah seperti itu? Ya. Ada orang-orang tertentu yang saya tahu. Ya, saya pikir ya termasuk saya. Udah dia 2 kali divonis dokter mati, ya. Tapi ya Tuhan masih beri kemurahan sampai hari ini, toh. Ya. Jadi kenapa kita tidak menghargai kemurahan Tuhan? Lihat hari-hari ini banyak orang mati loh kena COVID. Anak kecil, anak muda, remaja, wanita, orang tua semua. Gak bisa menghindar. Ya. Gak bisa menghindar. Yang pamer-pamer kekuatan imannya gak bisa menghindar. Kalau memang waktunya udah Tuhan panggil, ya mau apa toh? Nah, ya. Jadi kalau Tuhan anugerahkan kehidupan hari ini, kita bisa menikmati hari ini, ayo bersyukur. Ya. Juga di dalam hal melayani sesama, melayani saudara-saudara. Ya. Berapa banyak orang memposisikan diri untuk melayani Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Tapi juga kita harus belajar menyadari bahwa Tuhan kita di dunia ini, majikan saudara, pimpinan, itu juga adalah representasi Tuhan. Kenapa? Karena semua kekayaan yang dia miliki adalah milik Tuhan. Perusahaannya adalah milik Tuhan. Apalagi kalau pimpinan saudara anak Tuhan. Bukan pun saudara belajar mengerti bahwa semua yang ada di dunia ini milik Tuhan sebenarnya. Ya iblis yang menipu manusia saja toh. Jadi sebabnya Tuhan mau kita melayani siapapun. Dan firman Tuhan katakan mari kita melayani siapapun seolah-olah kita melayani Tuhan dan bukan
melayani manusia. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan ada di dalam diri setiap orang, Tuhan ada di dalam setiap waktu, Tuhan ada di dalam setiap tempat. Artinya kalau milih-milih, nggak usah milih-milih pelayanan kecil besar. Saya ini juga rindukan untuk melayani di desa-desa lagi. Nanti mungkin habis Januari. Sekarang karena anak sudah punya motor, jadi bisa pinjam motornya. Ya, melayani di desa-desa. Saya melayani di desa-desa juga. Melayani di pelosok-pelosok itu banyak yang tidak terlayani. Saya pernah ketemu lalu lebih 300 orang, ya, orang Katolik, nggak ada yang lain. Saya layani, wah dicurigai orang. Bukan hanya mereka di sana yang curiga, pendeta-pendeta sekitarnya juga curiga loh, saudara. Ya untungnya selama saya pelayanan di desa-desa itu saya nggak pernah tahu uangnya. Saya selalu kalau sudah buka persoalan, angkat pengurusnya, angkat bendaharanya, lalu saya suruh mereka yang kelola. Jadi saya tidak pernah bawa uangnya pulang. Ya, uangnya digunakan untuk mereka sendiri di sana. Apa banyak yang miskin-miskin, perusahaan-perusahaan sawit. Ya, jadi kami sempat membuat sebuah gereja Gemini, ketemu pimpinan manajemennya, manajernya, ya, lalu kita upayakan untuk bisa ada sebuah gereja Gemini. Dan waktu saya tahu mayoritas 90% orang Timur, orang Katolik. Saya waktu itu Bontang tak hubungi pendeta pastor, ya, pastor lalu waktu itu, ya, saya hubungi, saya kasih tahu ketua dewan paroki teman saya itu loh, ada orang-orang Katolik kasihan nggak telayani, ya. Akhirnya waktu itu teman-teman dari Katolik melayani di sana, gitu, ya. Jadi saudara, mari kita melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan. Oh, kita mau melayani Tuhan, maka saya akan bawa organisasi gereja saya sendiri. Saya akan ngomong, udah, saya ini ingin ke utara, ya. Ya, mungkin kita akan bikin mission trip ke utara. Kalau saudara mau ikut, biayanya cukup besar. Kalau dari Surabaya Jakarta, saudara, ya, saudara harus terbang ke Tarakan. Kalau dari Tarakan, kalau kita mau naik mobil dari Bontang, kalau berangkatnya dari Bontang itu sekitar 20-25 jam perjalanan darat. Lalu naik perahu, baru jalan kaki. Saya hitung-hitung ya 1-2 bulan kalau kita mau pergi. Betul-betul hilang. Kenapa? Tidak ada HP, kecuali ada yang mungkin mau minjemin atau mau ngasih telepon satelit mungkin bisa. Ya, tapi tidak ada HP di sana, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, nggak ada transportasi, jadi banyak perjalanan kan kita tempuh dengan jalan kaki. Nah, saya lalu melayani desa-desa yang naik motor, ya, bersama teman Bapak Widodo, ya, motor. Desa-desa nginep di hutan-hutan, saudara, nginep di pinggir sungai, ya. Pagi-pagi bangun orang bilang, loh Pak, beraninya malam-malam mancing situ ada buayanya. Wow, kaget, saudara, ya. Dan ada, tapi Tuhan sediakan juga orang-orang, ada Pak Daud di Bengalon lalu menjadi posko kami. Nah, saya rindukan kembali pelayanan Kristen. Nah, ini mereka yang tidak melayani, ya. Nah, perlu bawa organisasi gereja sendiri, bawa nama Tuhan, melayani siapa. Ya, kecurigaan, prasangka itu ada, kadang ada, ya, tapi tidak perlu menghalangi kita. Ya, saudara, kalau mau melayani dengan cara seperti itu, percayalah, saudara akan dipenuhi selalu dengan sukacita. Itu yang saya alami. Sukacita, kesejahteraan, kesehatan, kemurahan Tuhan. Dan saya nggak pernah minta orang jadi donatur. Tapi beberapa orang mempercayakan sedikit dari apa yang mereka miliki kepada saya untuk pelayanan ini. Terima kasih untuk semua orang yang sudah mendukung saya selama ini. Ya, Tuhan. Kalau secara ekstrim saya nggak butuh bantuan doa. Saya lebih butuh bantuan dana, kan, ya kan. Tapi saya tidak akan pernah minta orang. Artinya ya saya menghimbau saja, kalau ada yang bersedia berkenan boleh hubungi saya secara pribadi, ya. Tapi ada, ya, yang ada itu orang-orang yang selama ini memang 1-2 orang mendapatkan berkat dari apa yang saya bagikan setiap hari. Meskipun kan ada firman Tuhan, saudara, itu loh, wajib berbagi kekayaan saudara dengan orang yang memberitakan firman. Saya ini sudah bagi firman, selanjutnya juga sudah bagikan kekayaan saudara, ya, bukan untuk saya. Mari dukung pelayanan ini, saudara. Ya, saya rindukan siapapun, gereja manapun, di gereja manapun. Orang-orang kadang kalau antar lintas gereja, waduh, ya, curiga, malas juga. Untuk apa? Bukan gereja saya. Jangan.
Mari kita melayani Tuhan dan bukan melayani Tuhan. Maka berkat itu akan senantiasa berkelimpahan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya, baik di sini melalui siaran langsung ini ataupun melalui YouTube ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Percayalah Roh Kudus akan menuntunmu sepanjang hari untuk menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kemanapun kau pergi, kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil. Dan semua apa yang kau jamah boleh menjadi berkat. Salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu esok hari.